Shalom. Mari kita buka renungan kita hari ini di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 53. Saya akan bacakan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 53. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus, ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia
di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Jadi di dalam Lukas pasal 24 ini cerita tentang Tuhan Yesus ya, sudah mati, akhirnya waktu sudah hari ketiga ada perempuan-perempuan itu menjenguk Tuhan Yesus dikubur gitu ya. Ternyata nggak ada, kosong. Terus ada yang bilang, malaikat itu bilang, nah ngapain kamu nyari yang hidup di antara orang mati. Nah, terus akhirnya Yesus menampakkan diri di Emmaus. Nah, saat ini
Saya akan, karena kemarin masih berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus, saya akan membahas di ayat yang ke-50 sampai 53 tentang kenaikan Yesus. Nah, tentang peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga adalah salah satu rangkaian utuh dalam sejarah yang dirancangkan oleh Allah. Nah, seluruh kejadian itu memang sudah dicatat di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dan sejarah penebusan itu memang dirancang secara sempurna oleh Tuhan. Diawali mulai dari janji penyelamatan, terus habis itu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus disalib, dan akhirnya bangkit. Nah, setelah bangkit, nggak cuma bangkit aja, tetapi dia harus kembali ke surga. Nah, sebelum kembali ke surga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kenapa? Untuk meniadakan isu yang disebarkan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi bahwa para muridnya telah mencuri mayat Yesus di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Selain itu, Tuhan Yesus menampakkan diri untuk berkaitan dengan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para murid dan gereja pada masa kini. Nah, jadi Yesus itu menampakkan diri dulu gitu ya, selama 40 hari, menemani murid-murid Yesus selama 40 hari. Nah, pertanyaan yang penting yang harus kita ajukan, apa yang kita peroleh sih dari Tuhan Yesus naik ke surga itu? Berdasarkan Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Yang pertama, ada pemberkatan dari Tuhan Yesus bagi kita. Ada pemberkatan dari Tuhan Yesus bagi kita. Di ayat yang ke-50 dan 51. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan nggak cuma terus tahu-tahu naik ke surga gitu aja, enggak. Tapi Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Nah, Lukas menegaskan bahwa ada pemberkatan Tuhan Yesus di atas hidup murid-murid itu, di atas hidup mereka. Dan Tuhan Yesus naik ke surga bukan hanya memberkati para muridnya saat itu, tetapi Tuhan juga sedang dan terus memberkati kita sampai hari ini. Pemberkatan Tuhan Yesus atas hidup kita merupakan bentuk pertanggungjawaban Tuhan dalam memberikan providensia. Providensia itu pemeliharaan yang sempurna bagi kita umatnya. Jadi Tuhan sebelum naik ke surga, dia memberkati murid-murid, yaitu kita juga. Dan itu buktinya adalah bukti pemeliharaan, providensia, pemeliharaan yang sempurna bagi kita. Sampai saat ini, terbukti kan kita masih diberkati Tuhan, kita dipelihara Tuhan, dan yang paling simpel kita masih bisa bernafas. Nah, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Meskipun mungkin saat ini namanya hidup, pasti ada tantangan, ya kan? Kalau nggak ada tantangan, namanya bukan hidup gitu ya. Namanya hidup pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Kalau nggak ada rintangan namanya catering gitu ya, berarti diganti rantangan gitu ya. Jadi namanya hidup pasti ada rintangan. Kalau nggak rintangan ya diganti rantangan lah gitu ya.
ada catering gitu. Jadi jangan sampai kita mengeluh, karena apapun di dalam hidup kita, kita cobalah mengucap syukur, meskipun kelihatan apa ya, kelihatannya itu hidup itu mungkin kita merasa diri kita lah yang terlalu banyak masalah gitu ya. Padahal saat kalau kita mau berbagi, kita mau sharing dengan teman-teman seiman kita, itu semua pasti mengalami proses. Semua mengalami yang namanya tantangan, semua mengalami proses di dalam hidup. Jadi jangan merasa diri bahwa hidup kita yang paling malang gitu ya, hidup kita yang paling tidak enak gitu. Semua pasti mengalami proses, tapi mari kita lihat saat ini bukti dari kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, ada berkat dari Tuhan Yesus yang merupakan providensia, yaitu pemeliharaan yang sempurna bagi kita umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penyembahan yang diberikan kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, berarti yang kedua, ada penyembahan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Tadi yang pertama, Tuhan itu memberkati gitu ya. Kan di gambar-gambar, di foto-foto gitu kan, mungkin kemarin banyak yang masang di status WA-nya gitu ya, di PP atau di share di grup gitu. Tuhan Yesus naik ke surga, terus tangannya itu mengarahkan gitu ya, memberkati gitu ya, memberkati kita. Nah, itu tadi yang pertama, bahwa Tuhan memberkati kita. Bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna sampai saat ini. Yang kedua, ada penyembahan. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu menyembah. Mereka sujud menyembah kepadanya. Menyembah ini di dalam perjanjian baru ada kata menyembah itu, yang pertama itu sebomai. Sebomai ini artinya menghormati, mengagumi. Atau yang kedua itu proskuneo. Proskuneo ini bisa diartikan membungkukkan badan gitu ya, atau tersungkur sampai mencium gitu. Jadi kayak badannya itu dibungkukkan sampai mencium ke tanah gitu ya. Itu artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan yang lebih besar atau yang tinggi derajatnya. Jadi benar-benar menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sebagai rajanya, sebagai tuannya, sebagai yang maha tinggi. Itu jadi proskuneo itu menundukkan, membungkukkan badan sampai tersungkur, sampai mencium ke tanah. Nah, kalau digabungkan, berarti kita menemukan unsur kata penyembahan itu. Yang pertama, mengakui adanya Tuhan yang lebih besar. Yang pertama, mengakui adanya Tuhan yang lebih besar. Yang kedua, diwujudkan dalam bentuk rasa hormat, kekaguman, juga pujian. Diwujudkan dalam bentuk rasa hormat, kekaguman, juga pujian. Itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama itu kata penyembahan itu, ya kan, menyembah, penyembahan itu mempunyai dua arti, bahwa kita mengakui Tuhan yang lebih besar, yang lebih tinggi. Yang kedua, diwujudkan dalam bentuk rasa hormat gitu ya. Hormat bukan siap gerak gitu, bukan cuma gitu. Tapi benar-benar ada rasa kagum, ada rasa pujian. Kalau misalnya kita pasti di dalam hidup ini
kita memang secara rohani, secara fisik kita juga nggak boleh punya idola gitu ya. Tapi mungkin masa kecil kita punya seseorang sosok yang kita kagumi gitu ya, yang kita tiru gitu ya. Mungkin entah itu orang tua kita atau artis atau siapalah sosok atau guru atau siapa. Kalau kita bertemu dengan melihat atau bertemu dengan orang yang kita kagumi, pasti kita kagum, kita pasti hormat ya kan. Nggak mungkin terus lihat atau kagum, kita bertemu dengan idola kita, orang yang kita kagumi, itu terus biasa aja. Nggak mungkin kayak gitu. Pasti kita kayak wah, apapun yang dikerjakan itu berasa kayak wow gitu, apapun kayak bener gitu ya, karena kita mengagumi, kita hormat gitu ya. Itu tadi yang kedua, arti kata penyembahan. Yang pertama, mengakui dia yang lebih besar atau lebih tinggi. Yang kedua, diwujudkan dengan rasa hormat, kekaguman, juga pujian. Yang ketiga, mencari atau mengikuti Tuhan, taat beribadah. Yang ketiga, mencari atau mengikut Tuhan atau taat beribadah. Jadi yang ketiga, mencari, mengikuti Tuhan atau taat beribadah. Yang keempat, merendahkan diri. Yang kelima, menyerahkan diri. Nah, jadi proskuneo itu menyerahkan kepala, artinya menyerahkan kepala itu pusat dari kehormatan kita. Dan yang keenam adalah kasih. Saat sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, dilandasi dengan kasih kepadanya, bukan karena terpaksa atau karena kebiasaan. Jadi saat kita menyembah, kita menyerahkan diri, kita mengikuti Tuhan, mengagumi Tuhan, gitu ya. Yang terakhir, yang keenam itu tentang kasih. Jadi kalau kita mengagumi Tuhan, kita memuji Tuhan, bukan cuma sekedar ya wis lah memang waktu nyembah atau memang seharusnya nyembah cuma kebiasaan atau rutinitas, tapi karena kasih, itu maksud dari penyembahan. Nah, itu tadi yang kedua, ada penyembahan yang diberikan Tuhan kepada Tuhan Yesus. Tadi yang kedua. Yang ketiga, ada sukacita besar. Di ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dengan sangat bersukacita. Jadi sukacitanya enggak cuma dengan bersukacita, gitu aja enggak. Dengan sangat bersukacita. Jadi seperti yang saya katakan tadi tentang penyembahan, jadi setelah mereka diberkati, Tuhan terangkat ke surga, mereka itu menyembah Tuhan, gitu ya. Mereka menyembah Tuhan, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Karena apa? Karena dengan kasih. Menyembahnya itu dengan kasih, makanya mereka penuh dengan sukacita. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, namanya berpisah, namanya orang berpisah itu pasti tangis-tangisan, ada sedih, ya kan? Ada namanya kayak orang kehilangan, itu pasti sedih. Tapi berbeda dengan yang dirasakan oleh para rasul, para murid Yesus ini. Mereka malah bersukacita. Nah, sukacita itu adalah sukacita yang mengalahkan ketakutan dan membangkitkan semangat, gairah, dan daya juang yang tinggi, serta komitmen dan tekad baru yang berbeda dengan waktu mereka melihat Yesus tersalib. Sukacita untuk taat dan setia
serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi sukacitanya itu melenyapkan ketakutan. Berbeda saat mereka lihat Tuhan Yesus tersalib gitu. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan itu memberkati kita. Yang pertama memberkati kita. Yang kedua ada penyembahan. Mereka menyembah Tuhan Yesus. Yang ketiga ada sukacita besar. Nah, walaupun Tuhan Yesus terangkat ke surga dan meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri atau yatim piatu. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kita Roh Kudus penolong sampai saat ini. Oleh karena itu kita tidak perlu bersedih hati, gelisah atau gentar karena Tuhan meninggalkan damai sejahtera dan berjanji akan kembali kepada kita. Tuhan Yesus naik ke surga merupakan peristiwa yang paling penting berkaitan dengan iman kita. Yang pertama tadi, saya ulangi lagi, yang pertama tadi ada pemberkatan yang sempurna bagi hidup kita. Yang kedua, ada penyembahan yang kita lakukan sebagai penghormatan atau pemujian, serta ketaatan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberkati kita, kita harus menyembah Tuhan, memberkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan, dilandasi dengan kasih. Yang ketiga, ada sukacita besar yang tidak bisa diberikan oleh dunia bagi kita. Jadi, mari saat ini kita sama-sama belajar bahwa saat Tuhan naik ke surga, itu kita tidak ditinggalkan sendirian. Ada pemberkatan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan saat kita menyembah Tuhan, dilandasi dengan kasih, dengan hormat, ada sukacita besar yang kita terima. Dan ada penolong yang selalu menolong kita setiap saat, setiap detik, gitu ya. Bahkan lebih baik daripada suami kita atau istri kita, orang tua kita. Dia selalu menolong kita. Asalkan kita mau mengaktifkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Mari saat ini sama-sama kita belajar bahwa kenaikan Yesus ini mempunyai 3 arti yang tadi saya sudah sebutkan. Dan mari kita mensyukuri bahwa dan percaya bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, suatu hari kelak Tuhan akan menjemput kita dan kita pulang ke rumah Bapa melihat dan bersama-sama bersukacita di dalam surga. Sekian sedikit renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Gembala. Puji Tuhan. Shalom. Halo. Shalom. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita melihat Tuhan itu sangat baik. Saya katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik kepada kita semua. Yes, sangat peduli. Yes. Betul. Jadi kita ini punya Tuhan yang besar. Tuhan Amen. yang ajaib. Tuhan yang dahsyat. Yang kasih kita. Siapa yang tidak suka dicintai? Semua orang suka dicintai. Ya. Makanya kita harus mencintai Tuhan. Dikatakan harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Amen.
Karena Tuhan yang sanggup memberkati kita. Bukan hanya memberkati kita di dunia, tapi Tuhan terus membawa kita nanti bertemu muka dengan Dia. Dalam hidup kekekalan. Ini yang harus kita kejar. Enak loh. Tuhan itu menyelamatkan kita. Membawa kita ke surga, hidup bersama-sama dengan Yesus. Pernah enggak saudara pikirkan? Sekarang kita harus memiliki sukacita. Akan janjinya pasti tergenapi. Tujuan tugas kita cuma memuji, menyembah Tuhan, sukacita, senantiasa di bait Allah. Dan memuliakan Tuhan. Senantiasa. Jadi selalu. Bersukacita. Selalu menyembah Tuhan. Selalu di bait Allah. Ini orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang mengandalkan Tuhan. Pasti terlihat dari sikap hidupnya. Beda. Senengannya di bait Allah. Senengannya ke rumah Tuhan. Kesukaannya rumah Tuhan. Contohnya siapa? Daud. Aku bersorak-sorai kalau aku ke rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari. 1000 hari di tempat yang lain. Ini menjadi keinginan Tuhan kita ini supaya dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari pendoa syafaat singkat, jelas, padat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tentang kebangkitan-Mu. Sungguh kami bersyukur. Kebangkitan Tuhan memberikan kami pemberkatan yang abadi dari Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya. Dan ada penyembahan pada Tuhan Yesus. Kami menghormati, kami tersungkur merendah di hadapan Tuhan. Sebagai wujud cinta kasih kami. Dan kami akan senantiasa penuh sukacita besar yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dengan menyembah dalam Tuhan Yesus. Menyembah di dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapak, berkati Ibu Lili yang sudah menyampaikan penaburan benih firman Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, berkati pelayanannya, pakai dia lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdiri di hadapan tahta kudus Tuhan, membawa bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia tetap dalam genggaman. Biarlah kuasa Roh Kudus melawat, memulihkan, membangkitkan Indonesia, dan membawa Indonesia ke dalam pertobatan dan berbalik dari jalan-jalan yang tidak berkenan pada Tuhan. Dalam anugerah dan perjanjian Tuhan, kami berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Indonesia sudah ada pembalikan keadaan. Sehingga kami dan bangsa kami serta gereja kami terluput dari kebinasaan, kehancuran, dan semua sistem antikris. Rancangan Tuhan membawa bangsa kami dan gereja Betani FUG Jombang mengalami lawatan supranatural, masa keemasan, puncak kejayaan dan tuaian besar terjadi atas kami. Terjadi rancangan ilahi, pemulihan, kesembuhan secara natural terjadi.
Kami dan bangsa kami sehat jasmani dan rohani. Sebab ada tertulis, Tuhanlah Allah yang menyembuhkan kami. Hari ini terjadi pembalian keadaan. Seperti ada tertulis, Tuhan Yesus memberi kami hidup di dalam segala kelimpahan. Rancangan Tuhan menjamin kami menikmati semua terobosan. Kekayaan bangsa-bangsa dan orang fasik beralih kepada kami. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua kegagalan dan kekalahan yang kami alami hari ini juga selesai. Pembalikan keadaan terjadi. Kebangkitan terjadi. Rancangan Tuhan membuat kami merebut kembali semua kemenangan yang menjadi milik kami. Kami hidup dalam jaminan Allah El Shaddai. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal atas kami. Setiap keluarga di bangsa kami setiap keluarga kami. Di bangsa kami yang diakibatkan oleh rancangan kuasa kegelapan. Hari ini diputar balikan. Sebab apa yang sudah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dan apa yang sudah dibangun oleh Tuhan tidak dapat dirusak oleh kuasa apapun. Rancangan Tuhan terjadi pada gereja dan keluarga kami. Keluarga kami harmonis, disatukan, diberkati, dan akan terus ada utuh sampai selamanya. Setiap kemalasan dan kebodohan jasmani dan rohani yang membuat kami tidak bisa menyelesaikan destiny kami, hari ini diputar balikan. Dalam rancangan Tuhan, kami akan terus bertumbuh dan berbuah. Melekat dan memiliki keintiman dengan Tuhan. Kami diberi hikmat dan kebijaksanaan di masa putaran terakhir untuk menyelesaikan tugas dan destiny dengan kuat menyenangkan Bapa di surga. Rancangan Tuhan membawa sukacita, damai sejahtera, kemanisan, kelimpahan, kesehatan, kekuatan, keajaiban, dan kemenangan bagi kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Dalam kehendak Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah menentukan semuanya dari semula, maka terjadi setiap yang Tuhan tetapkan hari ini bagi kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Indonesia terluput seperti dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan Indonesia pun terluput daripada yang sesat. Sebab Tuhan sebagai kebenaran yang sejati, yang memerdekakan kami. Indonesia terluput daripada yang mengambil damai sejahtera. Sebab damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara Indonesia. Indonesia terluput daripada kerusakan besar oleh karena ada minyak dan anggur yang tidak dapat dirusakkan, serta malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut telah ditunda sampai seluruh anak-anak Tuhan dimeteraikan. Indonesia juga diluputkan daripada maut oleh karena bilur-bilurnya telah menyembuhkan dan darahnya telah mengalir atas seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kalau pendirian ibu kota negara Nusantara sudah selesai, kami akan melihat kemuliaan Tuhan akan turun atas kami di negara kami, di gereja kami, Betani FUG Jombang. Mulai dari Ibu Gembala kami beserta seluruh keluarga besarnya, seluruh penata layanan, sampai seluruh jemaat gereja Betani FUG Jombang sudah diberkati kesehatan, damai sejahtera, dan dipenuhi pikiran Kristus. Sehingga kami menerima perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat terjadi. Mukjizat dinyatakan. Saat ini Tuhan,
Kami percaya. Mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Ibu dari Ibu Dwita. 2, Ibu Eli Juliana, adik dari Bu Yeni Kertosono. Kami percaya Allah menebus jiwa kami dari cengkeraman kuasa kematian. Dan kami hidup selamanya. Sebab kami memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengangkat segala penyakit, baik ibunya Ibu Dwita, baik Ibu Eli Juliana, adik Ibu Yeni, kami percaya Tuhan sudah mengangkat segala sakit penyakitnya di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Juga bagi saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan, baik Bapak Surya Sumpeno, baik Ibu Oli, baik Bapak Jati, baik mamanya Butim, baik Mbak Febe, baik anak Louis, baik anak Christine, semua dipulihkan dengan sempurna supaya mereka bisa memuji menyembah Tuhan kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang kami minta dan doakan, kami percaya bahwa kami sudah menerimanya. Maka hal itu diberikan kepada kami dari segala yang baik yang Tuhan Yesus janjikan buat seluruh keluarga besar Gereja Betani FUG Jombang. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya sudah terpenuhi. Haleluya. Amin. Amin.